Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Novita, NIM 2021-12058 dari kelas B yang akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi. Jadi, dalam manajemen strategi ini ada 6 agenda yang akan saya jelaskan. Yang pertama, manajemen strategi. Yang kedua, proses manajemen strategi. Yang ketiga, strategi korporat. Yang keempat, strategi kompetitif. Yang kelima, masalah manajemen. Dan yang terakhir adalah isu-isu manajemen. Agenda pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai manajemen strategik. Jadi dalam manajemen strategik ini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah manajemen strategi, yang kedua strategi, yang ketiga model bisnis, dan yang terakhir adalah alasan manajemen strategik ini dianggap penting. Apa sih manajemen strategi ini? Jadi, manajemen strategi ini adalah apa yang dilakukan oleh para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Dan strategi ini diartikan sebagai rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang akan dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Model bisnis ini diartikan sebagai bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Dan manajemen strategik ini dianggap penting karena 3 alasan. Yang pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan yang terakhir adalah manajemen strategik membentuk, mengordinasikan, dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Yang kedua yaitu proses manajemen strategik. Dalam proses manajemen strategik ini ada 6 langkah. Yang pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Yang keempat, memformulasikan strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Yang keenam, pengevaluasian strategi. Jadi, langkah 2 dan 3 secara kolektif ini dikenal sebagai analisis SWOT. SWOT adalah strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Kekuatan ini diartikan sebagai semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Dan kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak dimiliki. Dan peluang ini adalah tren positif di lingkungan eksternal dan ancaman adalah tren negatif. Agenda yang ketiga adalah strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integritas vertikal atau backward and forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi atau yang berhubungan dan tidak berhubungan. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua strategi pembaruan, pengurangan biaya, dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. Matriks BGC ini dikategorikan 4, yaitu sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing.
Selanjutnya yaitu strategi kompetitif. Strategi kompetitif ini ada 3. Yang pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. Dan yang ketiga adalah menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri. Ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri, diferensiasi atau bersaingan atas dasar memilih produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan, dan fokus atau bersaing dalam segmen yang sempit baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Dalam manajemen strategi, ada masalah yang dihadapi saat ini. Fleksibilitas strategi diartikan sebagai kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya yang secara tepat, dan menyadari ketika putusan strategik itu tidak berhasil. Hal itu merupakan penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi e-bisnis untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik atau berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Strategi e-bisnis yang penting lainnya adalah strategi click and bricks yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasi atau riset ilmiah dasar, pengembangan produk atau pengembangan proses, dan menetapkan waktu inovasinya atau penggerak pertama atau pengikut. Yang terakhir adalah isu-isu manajemen. Yang pertama, keunggulannya, yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi pengalihan kekuatan organisasi dan peluang eksternal. A. Perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategik. B. Perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi dengan keunggulan dapat memspesifikasi bisnis apa yang digeluti dan apa yang dilakukan perusahaan. C. Perusahaan nirbala cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan mempunyai keunggulan yaitu digunakan sebuah organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. D. Perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan yang mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat pesaing tidak dapat mengaksesnya.
Yang kedua, setuju. Bagi organisasi nirbala, melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirbala ini akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirbala lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai dan karakter yang bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Karena dengan berhasilnya usaha tersebut akan menjadi daya tarik bagi donatur-donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana, dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Yang ketiga, pengembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan, karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal atau internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Yang keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya Dell melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tertentu. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Yang kelima, misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menekankan pada bisnis yang berbeda. Yang B, misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Yang C, misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Yang D, misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa enggan dan semangat sepanjang hari, setiap hari. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.